Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Interaktif, jumpa lagi bersama saya Dedi Silawati, tentunya di YouTube channel kita Diskominfo TKH. Nah, untuk Sobat Interaktif, kali ini kita bersama Ibu dan Bapak Guru yang sudah hadir di studio kita, yang akan menghadirkan informasi nih untuk adik-adik yang mungkin akan naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ialah SMA atau SMK. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem penerimaan murid baru SMA, SMK di tahun pelajaran 2026-2027. Nah, langsung aja kita kenalan dulu nih dengan para narasumber kita di hari ini. Ini ada Ibu Gema Deo Pangestu SPD. Beliau ialah admin Kabupaten Kapuas Hulu, admin SPMB Kabupaten Kapuas Hulu. Beliau juga bertugas di SMAN 2 Putu Sibau. Halo Ibu. Mbak. Iya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat terus ya. Dan juga ada Ibu Maksima Amerta SPD. Nah, beliau ialah operator SMAN 3 Putu Sibau. Nah, SMAN Putu Sibau ini di mana nih Bu? Di Jalan Lintas Selatan. Di Jalan Lintas Selatan. Oke, ini lumayan jauh juga ya hadir di studio kita ya. Oke, ini ada juga Ibu Faliza Septiani. Ya, nah, beliau ini operator SMAN 2 Putu Sibau. Nah, ini juga jauh-jauh dari kecamatan lain judulnya ya. Dari Seberang. Dan juga ada Pak Winardi SPD, operator SMAN 1 Putu Sibau. Ini tetangga kita ya, deket ya, tidak terlalu jauh ya. Dan juga ada Pak Noviardi Anggara Pratama SPD, operator SMKN 2 Putu Sibau. Nah, di Jalan Lintas Timur ya Pak ya? Betul. Oke. Dan juga yang terakhir ini ada Ibu Selvi Anggraini Yeni Anggrayeni. Anggrayeni SAK. Beliau operator SMKN 1 Putu Sibau, jauh-jauh juga ke studio kita. Nah, untuk Sobat Interaktif, tentunya terutama untuk adik-adik yang sudah penasaran mengenai pembahasan apa yang tentunya akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kita dan juga sekaligus operator, sekaligus admin SPMB Kabupaten Kapuas Hulu, ini Ibu Gema Deo Pangestu SPD. Mungkin kita berbincang pertama bersama Ibu Gema dulu ya. Nah, Bu Gema ini bisa dijelaskan nih, apa itu SPMB di tahun 2026 dan juga apa perbedaannya sistemnya dari yang dulu dan juga yang sekarang, bisa dijelaskan, silakan. Untuk SPMB sendiri boleh agak dekat Bu. Sistem penerimaan murid baru Mbak ya. Jadi di setiap tahun ajaran itu tentu dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat selalu melakukan seleksi ini. Jadi berbeda mungkin di jenjang SMP. Nah, untuk di jenjang SMA SMK kebetulan kita di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, sehingga sistem ini di bawah naungan mereka. Nah, berbedanya di sini di setiap tahunnya, untuk tahun ini itu ada memunculkan nilai TKA. Nah, karena tes akademik itu sendiri baru tahun ini kan Mbak ya dilaksanakan, dan ini sangat mempengaruhi dalam SPMB di tahun ini. Jadi ada hal berbeda antara tahun sebelumnya dengan tahun ini, itu adalah di TKA. Dan kemudian dari SPMB ini sendiri kita diawasi Mbak di bawah naungan Ombudsman. Jadi dalam proses pelayanan, karena ini terkait dengan pelayanan publik, jadi kita diawasi oleh Ombudsman Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi harapannya dengan SPMB di tahun 2026-2027 ini itu moto yang diangkat adalah sukses, berkeadilan dan berintegritas. Sukses, berkeadilan dan integritas. Iya. Nah, itu mutunya, visinya juga ya. Oke. Dan selanjutnya nih, tentunya masyarakat ingin tahu nih tujuan utama pemerintah menerapkan sistem baru di tahun ini. Nah, untuk penerapan dari sistem baru ini adalah harapannya kan terkait perundang-undangan Mbak ya. Jadi semua murid itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga di SPMB juga itu disesuaikan berdasarkan ke
peraturan gubernur nomor 252 itu. Nah, di situ ada beberapa jalur. Jadi ada jenjang SMA sama jenjang SMK. Sehingga di jenjang SMA sendiri itu mengakomodir terkait dengan jalur domisili, kemudian jalur afirmasi yang ekonomi tidak mampu, kemudian ada jalur mutasi dan juga ada jalur prestasi. Nah, jadi jalur prestasinya kita buka nanti untuk jenjang SMA itu di bagian akhir. Jadi diakomodir dulu untuk yang afirmasi, kemudian ada mutasi, kemudian domisili, baru terakhir prestasi. Sementara untuk jenjang yang SMK itu reguler, jadi secara otomatis karena SMK ini kan variasi banyak sekali jurusannya, di setiap sekolah tuh beda-beda kompetensi keahliannya ya, Bu ya. Nah, sehingga dia punya prinsip daripada perhitungan atau pembobotannya, dia tetap mengedepankan terkait dengan afirmasi dan seterusnya, terkait dengan KIP dan seterusnya, tetapi dia berdasarkan jurusan yang diminati atau kompetensi keahlian yang diminati, begitu. Jadi agak sedikit berbeda ya untuk betul. SMK ini. Iya, betul. Oke. Nah, Ibu tadi sempat menyebutkan mengenai ada banyak jalur-jalur tadi. Nah, jalur domisili, afirmasi dan lain sebagainya. Nah, ini boleh dijelaskan nih untuk terutama untuk adik-adik dan juga untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya sekolah SMA dan SMK. Bisa dijelaskan nih mengenai jalur-jalur tersebut. Baik. Untuk jenjang SMA tadi kita terbagi beberapa jalur. Yang pertama itu adalah jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini merekrut teman-teman atau adik-adik kemudian yang terkait dengan ekonomi kurang mampu. Nah, kemudian di situ untuk kuotanya itu kurang lebih 30%. Dari 30% itu sudah masuk 2%-nya adalah disabilitas. Tetapi disabilitas yang dimaksud di sini adalah dalam kategori ringan. Mengapa? Karena untuk kategori ringan agar dia masih bisa mengikuti pembelajaran di jenjang SMA. Untuk kategori yang berat, nah itu nanti kita larikan ke SLB karena kebetulan di Kapuas Hulu kan sudah ada ya SLB. Nah, sehingga memang untuk yang jenjang SMA itu sudah masuk disabilitas tapi dalam kategori ringan yaitu sebesar 2% kuotanya itu masuk dalam kuota afirmasi. Jadi adik-adik yang mungkin dia punya KIP, PKH, KKS dan sekarang itu ada namanya DTSN. Nah, itu bisa jalur afirmasi dengan cara apa? Dia nanti bisa mengupload bukti KIP-nya, KKS, DTSN dan segala macam. Tapi untuk KIP itu nama dia pribadi, tetapi untuk KKS, PKH, DTSN itu biasanya nama kepala keluarga, Mbak. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jalur mutasi ini kuotanya adalah 5% dari kuota keseluruhan setiap satuan pendidikan. Nah, ini diperuntukkan untuk perpindahan tugas orang tua dan untuk anak guru. Nah, tetapi anak guru atau tenaga kependidikan yang dimaksud adalah guru atau tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan tersebut. Jadi sebagai reward, Mbak. Nah, sebagai reward bahwa teman-teman guru atau tenaga kependidikan, misalnya nih, saya berasal dari SMA 2, maka anak saya mendapatkan reward bisa masuk ke SMA 2 melalui jalur mutasi. Tetapi bukan asal masuk, Mbak. Kita juga harus membuktikan, buktinya adalah SK pengangkatan orang tua dan seterusnya, kemudian kakak dan seterusnya, seperti itu. Karena nanti semuanya kan diolah by system. Kemudian berikutnya ada jalur domisili. Nah, jalur domisili ini kaitannya dengan jarak terdekat di tempat tinggal dari adik-adik itu, gitu ya. Jadi daerah yang terdekat. Nah, di sini nanti pakai bobot. Jadi misalnya bobot dari 0 sampai 0,25 itu bobotnya 100. Jadi dia semakin jauh, nah bobotnya akan semakin kecil. Jadi perkelipatan 0,25. Seperti itu jangkauannya. Kemudian yang terakhir itu ada jalur prestasi. Nah, misalnya adik-adik punya prestasi baik akademik atau non akademik, jadi bisa nih daftar di jalur prestasi. Tetapi misalnya Mbak, saya nggak punya ini sertifikat gitu ya, sertifikat piagam dan seterusnya, tetap bisa karena di jalur prestasi dia juga mengakomodir nilai rapot dan nilai TKA. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada apresiasi bagi teman-teman atau adik-adik yang kemudian dia menjadi ketua OSIS, MPK, kepanduan pramuka dan segala macam. Dia punya SK-nya, Mbak, surat penunjukan dari kepala sekolah di SMP. Nah, itu dia mendapat bobot. Nah, jadi sebagai reward dari
kepemimpinan dia ya selama di SMP sehingga menjadi bobot ketika dia daftar di SPMB. Jalur prestasi. Ya, jalur prestasi. Nah, seperti itu. Untuk jalur SMK kita reguler. Jadi tidak seperti SMA per jalurnya seperti itu. Jadi dia di ranking atau di bobot terkait dengan kepemilikan KIP, domisilinya itu untuk pilihan pertama. Sementara untuk pilihan kedua dan seterusnya dia berdasarkan nilai rapot dan TKA-nya. Begitu, Mbak. Jadi lebih banyak pilihan yang SMA, betul. SMA tadi. Banyak pilihannya. Oke, jadi itulah perbedaan dari berbagai jalur pendaftaran SMA dan SMK. Untuk SMA tadi ada afirmasi, mutasi, domisili dan juga prestasi. Dan juga untuk SMK ini ada reguler. Yes. Nah, jadi adik-adik bisa pilih ya untuk jalur pendaftaran mana yang kira-kira cocok untuk adik-adik sekalian. Nah, tadi sempat disebutkan untuk kartu keluarga ini, terutama yang afirmasi ini menggunakan kartu keluarga yang nama kartu keluarganya itu kepala keluarga. Nah, bagaimana ini kalau misalnya nih tidak dipungkiri kan ada anak yang yatim piatu nih. Ini bagaimana nih, Mbak nih? Iya. Nanti kita bisa cek dari kakaknya. Jadi semuanya kan by system yang diupload. Jadi kalau misalnya dia tinggal di tempat neneknya atau bibinya, kemudian itu akan diminta surat kematian. Jadi kalau ada kartu keluarga famili lain, nanti harus melampirkan surat kematian orang tuanya bahwa benar yang bersangkutan itu sebagai yatim piatu gitu. Terus kalau misalnya dia tinggal di lembaga yatim piatu, maka akan ada suratnya, Mbak, dari lembaga yatim piatu tersebut ya. Sehingga kemudian juga misalnya kakaknya itu kemudian kita nggak terima yang surat domisili itu, Mbak, yang dari RT itu kita nggak pakai. Nggak pakai. Ya, jadi kakaknya itu minimal itu 1 tahun sebelum 15 Juni 2026. 1 tahun. Iya. Jadi kalau misalnya di dalam kakak itu lalu ada penambahan anggota keluarga, misalnya ada yang menikah atau kemudian pengurangan, ada yang meninggal atau ada menikah sehingga keluar dari kakak itu, maka yang bersangkutan wajib mengupload kakak yang lama. Seperti itu. Oh, jadi harus kakak yang setahun. Iya, sebelumnya. Jadi kalau kalau kakaknya muda, terus dia harus upload nih kakak yang lama sebagai bukti bahwa tidak terjadi perubahan tempat tinggal. Jadi fungsi kakak yang lama dengan yang baru itu nanti membandingkan apakah terjadi perubahan tempat tinggal. Karena muda ininya ya, lama kepemilikan dari kakaknya gitu, seperti itu. Jadi minimal dia 15 Juni 2026, 1 tahun sebelum 15 Juni 2026. Oke. Nah, selanjutnya nih mungkin bisa diinformasikan sebelum nanti kita berbicara sama Ibu Bapak guru di sini mengenai kuota-kuota di sekolahnya masing-masing. Ini syarat-syarat untuk masuk SMA dan SMK mungkin secara umumnya nih, Mbak Gema atau Mbak siapa nih? Lupa sapaan Mbak Gema ya. Oke. Untuk syarat masuk SMA dan SMK ini bisa dijelaskan secara umumnya nih. Oke. Baik, jadi teman-teman atau adik-adik yang pertama harus punya NISN. NISN. Jadi NISN nomor induk siswa nasional. Saya rasa semua siswa ya itu pasti punya gitu kan. Jadi hati-hati dengan NISN-nya karena kejadian di tahun sebelumnya itu ada anak yang kemudian temennya mencoba, Mbak, NISN punya temennya, akhirnya yang bersangkutan nggak bisa daftar karena NISN sudah terpakai. Jadi harusnya sudah mulai melek terkait dengan mana data yang tidak boleh bocor ke orang lain begitu. Nah, jadi NISN itu ketika sudah dipakai nanti nggak bisa lagi daftar. Karena kunci utama untuk pendaftaran SPMB adalah NISN. Jadi pastikan NISN-nya itu benar, tidak ada perbedaan antara di surat keterangan lulus, kemudian di rapot dan ijazah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah harus punya email aktif. Ini penting sekali. Kebanyakan adik-adik itu lupa dengan emailnya, sehingga ketika buka akun itu lagi bingung emailnya apa. Terkadang banyak keliruan
@gmail jadi @mail. Nah, kemudian tulisannya Gmail Gmail gitu ya. Nah, itu akhirnya nggak bisa login. Nah, kemudian ketika nanti daftar itu akan ada diminta nomor HP. Pastikan nomor HP-nya aktif. Boleh dia nomor WA, tapi pastikan itu bisa dihubungi. Jangan sampai nanti ketika terjadi mungkin yang diupload datanya nggak jelas, buram, lalu nggak bisa dihubungi oleh operator utama untuk membantu kemudian dia masa sanggah perbaikan data. Jadi penting sekali itu. Yang pertama tadi adalah NSN, emailnya, nomor HP. Itu sangat penting. Kemudian ketika memilih jalur itu pastikan setelah dia punya akun tadi, dia akan milih jenjang, Mbak. Apakah dia masuk jenjang SMA atau SMK? Ketika dia sudah memilih SMA, maka dia nggak bisa pilih lagi SMK. Hanya satu pilihan. Iya, betul. Jadi ketika sudah milih SMK nggak bisa pilih SMA. Jadi ketika di awal betul-betul jangan gopoh. Tentukan dulu nih kira-kira yang mana yang sudah pasti gitu. Kalau sudah milih SMA nggak bisa pindah ke SMK. SMK nggak bisa pindah ke SMA. Begitu. Jadi kemudian ketika sudah memilih jenjang ini, kemudian ketika dia pilih SMK maka dia akan ikuti yang pertama di situ kakaknya. Nah, kemudian SKL-nya, surat keterangan lulusnya, kemudian ada rapot semester 1 sampai 5. Nah, kemudian ada TKA. Nah, TKA ini kebetulan kita sudah difasilitasi oleh Pusdatin. Jadi langsung nilainya muncul di by system seperti itu. Nah, kemudian untuk yang punya KIP silahkan disiapkan. Kemudian jika dia punya DTSen, dia misalnya Mbak dia masuk bantuan sosial, tapi dia tidak memegang kartunya, maka silahkan persiapkan sejak sekarang untuk membuat surat keterangan bahwa dia penerima bantuan sosial yang terdata di DTSen, dan surat keterangan itu wajib ditandatangani kepala Dinsos. Nah, jadi jangan ketika pada saat dibukanya baru sibuk nih. Nah, kan kita nggak tahu kepala Dinsos ada di tempat atau tidak. Jadi memang dari sekarang ini sudah dipersiapkan. Kemudian untuk jenjang SMA, nah tadi syaratnya sama, masih perlu kakak seperti itu. Kemudian ada foto rumah juga diupload, Mbak. Foto rumahnya ya. Nah, kemudian ketika memilih titik daripada Google Maps yang tersedia di aplikasi itu harus tepat. Nah, jadi harus pastikan pelan-pelan gitu ya, apalagi kalau menggunakan handphone jangan sampai salah titiknya gitu. Kemudian juga kita perlu nilai rapot untuk yang jalur prestasi dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian untuk jalur mutasi maka perlu SK perpindahan orang tua. Kemudian untuk afirmasi tadi boleh KIP, KKS, PKH atau DTSen. Nah, untuk jalur domisili tadi kita hanya by kakak saja. Kemudian ada surat pernyataan yang harus diupload. Nah, di situ sudah tersedia di aplikasi. Nah, jadi tinggal di-download saja, kemudian nanti juga diupload begitu. Oke, siap. Oke, kita alih lagi nih setelah kita berbincang nih kurang lebih 15 menit nih bersama Mbak Gema Deo Pangestu nih selaku admin SPMB Kabupaten Kapuas Hulu. Mungkin kita akan berbicara bersama Ibu Guru Ibu Selvi nih, kebetulan yang paling deket ya dengan kamera kita. Ini Ibu Selvi, operator SMKN 1 Putusibau. Nah, mungkin bisa diinformasikan nih kepada adik-adik yang ingin mendaftar ke SMKN 1 Putusibau. Untuk kuotanya berbagai jalur ini berapa jumlahnya nih? Silakan Bu Selvi. Baik. Kita kan yang SMK cuma ada satu jalur ya Mbak, reguler SMK. Jadi untuk yang SMK ini nanti kita kan bukanya tanggal 22 Juni. Nanti di SMK 1 itu ada 5 jurusan. Yang pertama ada akuntansi, TJKT itu teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kemudian kita ada jurusan pemasaran, ada jurusan tata busana sama jurusan desain komunikasi visual. Jadi di setiap jurusan ini kita akuntansi ada sekitar 108 kuota untuk jurusan akuntansi. Kemudian di TJKT kita ada 72 kuota untuk TKJ, dan pemasaran ada 72 kuota. Kemudian di tata busana kita ada 36 kuotanya, sama DKV juga 36 kuota. Jadi semuanya
ada 324 untuk SMK 1 Putus 324. Iya. Oke. Ini murid-murid yang akan diterima di tahun ini 324. Nah, dengan 5 jurusan tadi ya. 5 jurusan. Yang berminat ini ada jurusan tata busana, jurusan desain komunikasi visual, teknik jaringan dan komputer, terus akuntansi sama pemasaran. Oke, silahkan ya adik-adik yang ingin mendaftar di SMK 1 Putus Sibau. Nah, mungkin ada informasi juga nih dari Bu Selvi nih untuk adik-adik yang ingin mendaftar, mungkin sambil promosi nih keunggulan SMKN 1 Putus Sibau nih bagi yang berminat, silahkan. Silakan Bu Selvi. Ya, kita di SMK 1 juga ada ekstrakurikuler, Pak. Contohnya kayak drum band atau nari, gitu kan. Pramuka juga kita aktif, sama Paskibra juga kita ada biasanya mewakili untuk kabupaten, gitu. Jadi banyak ekskulnya ya. Banyak ekskul juga, non akademiknya aktif, akademiknya juga kita aktif. Oke. Dan juga biasanya SMKN 1 ini ada PKL juga ya. Iya, ini biasanya biasanya di semester dan kelas berapa? Untuk yang 2 tahun terakhir ini kita di kelas 12. Mulai PKL-nya sekitar 6 bulan. Dimulai dari semester 7. Iya. 7 sih, semester 7. Oke. Semester 7 kan? Iya, di semester 7 ya. Iya. Jadi biasanya PKL-nya itu di berbagai kantor sama perusahaan juga. Biasanya di Kominfo juga kita ada. Iya, di Kominfo ada juga adik-adik yang tentunya PKL dan juga sambil menggali ilmu yang dari sesuai jurusannya masing-masing. Oke. Selanjutnya kita alih lagi nih bersama Ibu. Oke. Ini dari SMK 3. Iya, SMA 3. Oh, SMA 3, maaf. SMA 3 Putus Sibau, Ibu Maksima Amerta SSPD. Nah, bisa dijelaskan mungkin pertanyaannya sama ya untuk kuotanya dari murid-murid yang akan diterima di SMA 3 Putus Sibau. Silakan Ibu. Ya, baik ya. Ya, mohon maaf tadi ya, bukan lintas selatan ya, lintas timur ya, mohon maaf ya. Oh, lintas timur. Ya, Desa Lunsara, Desa Sukamaju. Oh, ya, Desa Sukamaju. Letaknya di Lunsara ya. Ini ya mungkin ya masih banyak yang belum familiar dengan sekolah kami terutama ya, Kak. Ya, baik ya, kami sekolah SMA Negeri 3 Putus Sibau ini membutuhkan 2 rombel dengan kuota 72 siswa. Itu Kak, untuk SMA kami. Berarti berapa tadi? 72 siswa. Jadi untuk adik-adik yang mungkin jarak ke Putus Sibaunya atau yang ingin sekolahnya lebih dekat, adik-adik yang berada di lintas timur ini bisa ke SMA 3 Putus Sibau. Nah, kalau boleh tahu SMA 2 Putus Sibau ini sudah berdiri dari tahun berapa nih, Bu? Bukan SMA 2, Bu. Oh, SMA 3 SMA. Iya, SMA 2 Putus Sibau. Tahun 2017. 2017. Untuk jurusan-jurusannya, Bu? Apakah masih ini tidak ada jurusan, ini sudah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Jurusan SMA pada umumnya ya. Oke, ini berarti 72 siswa. Nah, jadi untuk adik-adik yang mungkin berada di Desa Lunsara, Sukamaju ataupun Nangaera, itu kan lebih dekat ya, Bu ya. Nah, bisa mendaftar di SMA 3 Putus Sibau. Oke, lanjut lagi nih kita yang dari tadi senyum-senyum nih. Ini Ibu Nana ya, atau Ibu Faliza Septiani SPD. Ini beliau ini operator SMAN 2 Putus Sibau. Beliau juga guru kelas ya. Iya, saya juga guru kelas. Ini guru adik saya juga nih teman-teman. Ini sudah mungkin untuk adik-adik juga sudah familiar dengan Ibu Nana nih, terutama para alumni SMA 2 Putus Sibau ya. Nah, bisa diinformasikan Ibu untuk kuota SMA 2 Putus Sibau. Oke, jadi di SMA 2 Putus Sibau itu kami membuka 6 rombel ya, dan jumlah siswanya 216 siswa. Itu sudah diakumulasikan semuanya. Maaf, dari afirmasi sampai ke
prestasi itu. Jadi semua siswa yang diterima itu 216 siswa. Nah, terus di SMA 2 itu juga sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Jadi dia juga sudah tidak penjurusan. Kalau dulu kan masih IPA IPS. Oh, Iya, jadi sekarang udah nggak lagi seperti itu. Oke. Nah, bisa dijelaskan juga nih sekaligus promosi nih masih hal yang sama nih untuk adik-adik yang ingin bergabung di SMA 2 Putu Sibau nih. Silakan Bu Nana. Yang pasti ekskulnya ada Paskibra, terus ada sepak bola juga masih ada, basket ini sekarang masih gencar-gencarnya kan, basket ada, terus pramuka juga aktif. Nah di Paskibra ini juga masih sekarang kan ada di kabupaten ya, kemarin keterima alhamdulillah 3 siswa yang masuk ke kabupaten Paskibra. Prestasinya Iya. ya, Masya Allah. Prestasinya masih ya dari akademik sampai non akademiknya masih alhamdulillah Masih terus meningkat ya masih prestasi-prestasi. terus meningkat. Terus volley juga kemarin kan terakhir antar sekolah itu masih nomor 1 ya. Best ya, berarti ini Iya, masih best lah dari- banyak sekali prestasi iyalah. dari SMA 2 Putu Sibau. Nah, terutama untuk adik-adik yang berada di Kecamatan Putu Sibau Selatan nih bisa ngambil jalur domisili. bisa. Nah, kalau mungkin Iya. dulu sebutan domisili ini jalur zonasi kali ya. Zonasi, Nah, iya, maka sekarang diubah udah agak berubah jadi domisili. Oke, diingat ya untuk ibu-ibu dan juga untuk Iya, adik-adiknya. betul. Oke. Selanjutnya kita alih lagi ini bersama Pak Ya, Noviandi, Bu. Noviandi nih. Biasa dipanggil Tama, Ibu. Oh, Pak Tama. Iya, betul. Oke, Pak Tama ini di SMK. Oke, dapat dipasang lagi. Dapat nanti di-cut. Aman aja, Pak. Udah lepas. Oke, siap, Ibu. Lampunya, Pak? Masih. Oke. Kira tadi rusak. Aman, Pak. Aman ya? Oke. Ini Siap, Ibu. Oke, ini bersama Pak Noviandi Anggara, Anggra, Ibu. Anggra Pratama, Iya. operator SMK 2 Putu Sibau. Iya, betul. Nah, Pak Noviandi ini kalau boleh tahu nih, apakah guru kelas juga atau guru yang mengajar di bidang studi apa? Kebetulan saya mengajar di bidang studi khususnya di jurusan animasi, Bu. Wih, Iya. mantap ya. Mm-mm. Ini sudah berapa lama nih jurusan animasi ada di SMK 2 Putu Sibau? Kalau untuk jurusan animasi itu kemarin namanya itu multimedia, Ibu. Multimedia. Iya, awalnya itu multimedia, kemudian di tahun 2025 kalau nggak salah itu berubah jadi animasi. Oh, sebelumnya multimedia. Sebelumnya dan, multimedia. Berubah menjadi Berubah jadi animasi. animasi. Nah, untuk anak muridnya nih sekitar berapa orang nih untuk animasi ini, Pak? Kalau untuk animasi kami kemarin untuk di tahun kemarin itu kami satu kelasnya itu ada 21, Ibu. Untuk satu 20, kelasnya. 21 Iya, ya. kalau di animasi. Oke. Dan untuk di SMK 2 Putu Sibau nih ada selain animasi jurusan apa-apa lagi? Iya, kami di SMK Negeri 2 ada 6 jurusan. Yang pertama itu ada agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, itu di bidang pertanian, Ibu. Kemudian ada agribisnis perikanan air tawar, itu di bidang perikanan. Kemudian ada teknik sepeda motor. Nah, ini khusus untuk anak-anak yang menyukai otomotif, terutama motor. Kemudian ada animasi, apalagi anak-anak yang suka jadi animator apa segala macam, masuknya di animasi. Kemudian ada perhotelan, Ibu. Nah, ada perhotelan, kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga. Di kelas 1 namanya akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian dia naik ke kelas 2, dia berubah konsentrasi keahliannya, Ibu. Jadi layanan perbankan. Oh. Nah, kemudian satu lagi itu ada udah 5 ya tadi ya? Sudah 5. Berarti satu lagi itu ada apa ya? Akuntansi, animasi, perhotelan sudah. Sudah. Nah, berarti sudah 6. Sudah sudah 6. Iya. Oke. Ini cukup banyak ya Iya. jurusannya, tinggal adik-adik pilih. Apalagi ada yang spesifik ya tadi, Iya. yang hobi animasi, apa tadi teknik Sepeda motor. sepeda motor ini memang bagus sekali ya. Dan juga untuk SMK 2 Putu Sibau ini kalau boleh tahu alamatnya di mana nih, Pak? Alamat di Jalan Lintas Timur, Ibu. Jalan Lintas Timur. Oke, ini KM 1,2. KM 1,2 Iya. dari
Dari Simpang Melapi. Iya, Simpang Melapi Dan lurus aja Ibu nanti. Lurus aja nanti ketemu SMK. Ketemu pelangnya di sebelah kanan ada SMK Negeri 2, masuk aja. Oke, ekskul yang dijalani sampai saat ini, Pak? Kalau kami di sana pramuka, Ibu. Pramuka lumayan aktif kalau pramuka kami di sana. Oke, untuk kuotanya di SMK 2 Putusibo ini apa? Berapa jumlahnya? Kalau untuk kuota kami untuk kuota keseluruhan itu ada 216. Kemudian untuk masing-masing kelas atau jurusan tadi kan ada 6 ya. Ada 6 itu masing-masing 36. Jadi satu kelasnya maksimalnya 36. Nah, kalau untuk TSM itu selalu penuh sih Ibu. Kalau untuk teknik sepeda motor itu yang paling best seller di SMK Negeri 2 itu teknik sepeda motor. Iya, selalu penuh. Dan cowok semua? Cowok semua. Atau mungkin tahun ini ada yang mau cewek ya? Tahun kemarin itu ada yang lulus cewek Ibu satu. Wow. Dia bilang ke kami, pertama kami udah sampaikan yakin mau teknik sepeda motor, cuma dia bersikeras, kata dia pengen jadi mekanik wanita pertama yang ada di Kapuasulu, kayak gitu dia bilang. Wis, mantap ya, dan berhasil lulus alhamdulillah. Lulusan perempuan pertama yang teknik. Perempuan pertama. Mantap Adek ya. Tahun ini semoga ada juga ya cewek-cewek yang hobi ini teknik sepeda motor otomotif itu ya. Oke, ini 216 juga. Jadi untuk adik-adik yang berminat terutama jurusan-jurusan yang telah disebutkan oleh Pak Tama tadi, silahkan aja mendaftar di SMK 2 Putusibo. Selanjutnya nih bersama sekolah yang paling terdekat dengan kita. Ini Pak Winardi, nih operator SMAN 1 Putusibo. Nah, Bapak ini bertugas di SMA 1 Putusibo ini sudah berapa tahun nih Pak? Sudah 13 tahun. 13 tahun, sudah sangat senior nih ya. Sudah banyak anak muridnya nih. Mengajar program studi apa nih Pak? Termasuk Tama ini anak murid saya juga. Wah. Selfie ya. Wih, banyak ya Pak ya anak muridnya. Mengajar bidang studi apa nih Pak? Saya olahraga Bu. Olahraga, mantap sekali ya Pak ya. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya sama nih Pak Winardi, kuota untuk SMA 2 Putusibo. SMA 1. SMA 1, ya mohon maaf. SMA 1 Putusibo kita buka 8 Rumble, jadi ada 288 untuk keseluruhannya Bu. Gitu. 288 untuk berbagai jalur ini Pak. Iya, berbagai jalur semua. 288. Gitu. Oke. Nah, untuk SMA 1 Putusibo ini ekskulnya nih kira-kira apa aja nih Pak? Kita alhamdulillah banyak ekskulnya di drum band, terus sepak bola, takraw, terus ada paskibra, pramuka, ada bina bahasa, terus jurnalis, udah banyak lah Bu. Oke. Terus kita ada juga prestasi kemarin, baru kemarin tahun kemarin itu ada paskibra nasional, terus ada desain poster nasional juga, terus kita ada juara 3 Rohis nasional juga, tingkat nasional semua. Mantap gitu. ya memang termasuk SMA favorit juga nih. Memang terkenal ya SMA 1 nih ya. Nah, untuk SMA 1 ini kira-kira nih Pak, gurunya nih berapa jumlahnya nih Pak kalau boleh tahu? Gurunya itu di atas 30? Di atas 30-an di atas lah, 30 orang. Nah, jadi untuk satu angkatan ini 288 dengan 30 lebih guru ini tentunya cukup maksimal ya untuk mengajar untuk mengajar para murid-murid di SMA tersebut. Nah, selanjutnya mungkin kita kembali lagi bersama Bu Gema. Oke. Bagaimana Bu Gema? Kita masih semangat Bu Gema? Masih harus semangat ya. Walaupun cuaca di luar ini lagi lumayan cetar ya. Betul, Mbak. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk menghadirkan informasi untuk adik-adik yang ingin masuk SMA
SMK di Iya, tahun ini. Nah, Bu boleh dijelaskan mungkin proses-proses yang harus dilalui untuk pendaftaran, karena tentunya tidak dipungkiri ya, ini mungkin hal baru bagi orang tua dan juga bagi murid nih. Bisa dijelaskan proses-proses dari awal hingga masuk SMA SMK ini. Baik, jadi gini Mbak, kebetulan di tanggal 2 ini sampai tanggal 7 itu adalah jadwal gladi. Jadi gladi aplikasi, jadi adik-adik atau bapak ibu ya, itu bisa mencoba ke aplikasi, dan kita juga sudah promosikan di sekolah-sekolah. Nah kemudian di situ bisa mencoba cara mendaftarnya, cara membuat akun sebagai bagian edukasi. Jadi nanti ketika pada saat pelaksanaan itu meminimalisir kesalahan begitu. Nah jangan khawatir, nanti ketika sudah di jadwal gladi ini semua yang di input, semua yang diupload itu akan dihapus by system. Nah sampai muncul nanti ketika proses pembuatan akun. Jadi adik-adik semua boleh dicatat di tanggal pembuatan akun kita di tanggal 15 sampai tanggal 20 Juni. Nah jadi jangan khawatir nih 15 sampai 20 lalu berebut nih buat akun gitu kan. Padahal nanti untuk yang jenjang SMK itu juga masih bisa ketika dia nanti sampai tanggal 12 Juli gitu ya. Nah, jadi kemudian untuk afirmasi itu akan dibuka di tanggal 22 sampai 23. Kemudian jalur mutasi juga sama, 22 dengan 23. Jadi afirmasi dengan mutasi ini dibuka bersamaan karena kuotanya juga afirmasi 30% di setiap sekolah, kemudian mutasi hanya 5%. Kemudian untuk jalur domisili ini tanggal 30 sampai tanggal 2 Juli. Gitu. Lalu untuk jalur prestasi ini adalah jalur yang terakhir, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 12 Juli. Sementara untuk teman-teman kita, Bapak Ibu yang dari SMK itu reguler, itu dimulai tanggal 22 Juni sampai 12 Juli 2026. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Pertama, adik-adik harus membuat akun dulu. Setelah membuat akun, kemudian nanti akan memilih jenjang. Apakah jenjang SMA atau jenjang SMK. Ketika sudah memilih jenjang, maka di situ adik-adik silahkan melengkapi berkas pendaftarannya. Kemudian nanti akan ada masa validasi. Lalu ada masa sanggah. Nah, masa sanggah ini adalah perbaikan data bagi adik-adik yang kemudian data yang diuploadnya ada yang keliru, atau jaraknya titiknya tidak tepat, atau file yang diuploadnya tidak terbaca dengan jelas. Nah, di situ disebut dengan masa sanggah. Jadi ada perbaikan data. Dan kemudian nanti ada pengumuman dan kemudian daftar ulang. Tapi perlu diperhatikan di sini, terkadang momok di masyarakat itu kan Mbak ya, daftar ulangnya terkadang bayar-bayar gitu ya. Nah di sini yang dimaksud daftar ulang adalah adik-adik membawa bukti fisik dari berkas yang asli, kemudian divalidasi dengan yang sudah diupload by system. Nah, disitulah yang dikatakan daftar ulang. Sehingga di proses daftar ulang ini bisa saja ada yang gagal gitu. Karena bisa saja dia memanipulasi data, sehingga data yang diupload tidak sesuai dengan bukti fisik. Nah, itu yang kita maksud dengan daftar ulang, seperti itu. Nah, jadi cukup panjang prosesnya ya? Iya, betul. Dan kemudian adik-adik juga jangan gopoh, Mbak. Terkadang nih udah masuk afirmasi, nggak punya KIP, sabar dulu, menunggu dibukanya daftar jalur domisili di jenjang SMA. Oh ternyata jaraknya gitu ya, nggak masuk dalam penjarakan, tenang, masih ada jalur prestasi. Nah karena di tahun kemarin itu banyak yang bimbang Pak ya, ya Bapak Ibu ya, banyak yang bimbang di jenjang SMA, ini mau kemana nih, kok nggak masuk nih, padahal rumahnya di dekat sekolah, tapi ini ya, itu kan tergantung dengan nilai rapotnya lagi, ada TKA, nah itu sangat mempengaruhi, kemudian kecepatan dalam mendaftar, waktu proses mendaftar itu juga masuk dalam rankingan. Nah sehingga tenang, masih ada jalur prestasi, sehingga adik-adik bisa daftar nih di sini. Nah kemudian untuk jenjang SMK, nah ini silahkan. Jadi kan ada beberapa pilihan. Jadi misalnya pilihan pertama pilih ke SMK 1, jurusan TKJ Bu Sylvia. Lalu pilihan kedua boleh milih ke SMK 2. Jurusan misalnya tadi teknik sepeda animasi gitu ya. Nah pilihan ketiganya mau ke SMK 1 itu boleh. Jadi bebas. Itu bedanya SMK. Jadi dia boleh memilih pilihan 1, 2, 3-nya di SMK tersebut dengan berbeda konsentrasi keahliannya, atau dia juga bisa memilih lintas sekolah dengan berbeda. Iya betul. Nah jadi silahkan bisa manfaatkan ini. Kemudian juga untuk jenjang SMA juga gitu Mbak. Jadi misalnya dia mau pilih pilihan pertama
SMA 1, SMA 2, SMA 3 itu silahkan. Atau dia hanya memilih SMA 3 saja itu boleh. Jadi pilihan itu ditentukan oleh calon murid begitu ya, pendaftar. Jadi dia kita kasih kesempatan dia beberapa pilihan, tetapi pelamar juga diberikan kesempatan apakah dia mau memanfaatkan semua pilihan itu atau dia hanya pilih satu saja. Jadi kalau dia sudah mendaftar misalnya di pilihan pertama SMA 1, begitu dia tidak masuk dalam rankingan, ketika dia pilihan kedua SMA 2 biasa saja dia terlempar ke SMA 2. Ternyata tidak masuk rankingan, bisa saja dia terlempar ke SMA 3. Seperti itu di setiap jalurnya. Tetapi misalnya ketika dia sudah diterima di SMA 3 lalu dia tidak mengikuti daftar ulang, maka yang bersangkutan tidak bisa mendaftar ke jalur berikutnya. Nah, jadi tentukan pilihan, jadi kita fasilitasi sehingga nggak harus saya udah daftar ke SMA 1, daftar lagi nih ke SMA 2, daftar lagi ke SMA 3, tidak seperti itu. Jadi lewat satu akun itu dia bisa milih berapa sekolah, sehingga ketika tidak masuk dalam rankingan di 1, masuk ke rankingan kedua, masuk ke 3, tergantung mana sekolah yang dipilih begitu. Tapi ketika sudah dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan kemudian dia tidak melakukan proses daftar ulang, maka yang bersangkutan tidak bisa masuk ke jalur daftar lagi ke jalur berikutnya, gitu. Jadi Nah, maksimal itu 3, iya. maksimalnya 3 pilihannya. Iya, betul. Ya itu keuntungan daripada SPMB gitu ya. Jadi secara online dia nggak perlu daftar 2-3 kali gitu ya ke sekolah yang satu, tapi secara otomatis dia terbobot by system. Terbobot by system. Nah itu tadi untuk pilihannya. Semisal dia memilih hanya satu sekolah dan tidak lulus, ini gimana Ibu? Tenang, masih ada jalur berikutnya. Oh masih ada jalur berikutnya, bisa diikuti lagi. Iya betul. Jadi setiap peserta atau pelamar dia bisa ikut lagi tuh. Kalau dia nggak lulus di jalur, misalnya dibuka afirmasi, dia nggak lulus nih karena jarak atau nilainya nggak memenuhi gitu ya. Nah sehingga dia bisa ikut lagi di jalur domisili. Nah gitu. Kemudian nggak lulus masih ada jalur prestasi. Jadi tenang. Masih banyak pilihannya dari betul. sistem Berbeda tersebut. dengan SMK. Ketika dia di pilihan pertama dia pilih SMK 1 misalnya jurusan TKJ tadi, kemudian dia terlempar kedua, kemudian terlempar ketiga, kalau dia terlempar lagi tidak masuk ketiga maka dinyatakan tidak masuk. Begitu. Oke, jadi itulah perbedaan perbedaannya dari hal tersebut. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana nih kalau misalnya kan ada anak-anak yang murni lulus SMP. Ini bagaimana kalau yang paket? Nah, apakah ada syarat khusus untuk anak tersebut nih? Baik, untuk yang misalnya paket atau lulusan tahun sebelumnya atau yang berasal dari madrasah, itu silakan. Nanti kita bisa dibantu. Nah, terkadang karena sistemnya untuk yang paket, kemudian madrasah dia pakai emis, kadang dia tidak masuk ya dalam Pusdatin gitu ya, dalam Kemendagri. Nah, sehingga silakan laporkan dengan operator utama, ada Pak Winardi untuk di SMA 1, ada Bu Nana di SMA 2, ada Bu Masima di SMA 3, kemudian ada Bu Selvi SMK 1 dan ada Pak Tama di SMK 2. Nanti bisa melaporkan ke kita, ke admin, nanti kita bantu dilaporkan ke provinsi sehingga NSN kita masukkan ke dalam sistem seperti itu. Nah, sehingga jangan khawatir, asalkan usianya maksimal 21 tahun. Maksimal 21. Kalau udah lewat 21 nggak bisa. Iya, betul. Mungkin lebih baik ngambil paket atau betul, paket. Ya, karena paket udah C. usia yang cukup maksimal 21 iya, tahun betul. tersebut. Jadi masih bisa kita fasilitasi seperti itu. Sehingga nanti dia Mbak harus melampirkan itu ijazah di pendidikan sebelumnya dan seterusnya. Nah, sehingga biasanya muridnya kita bisa komunikasi kan di setiap sekolah kita ada layanan publik di setiap sekolah sehingga lebih enaknya bisa datang ke sekolah yang bersangkutan sehingga bisa dipandu apa yang harus diupload dan segala macam. Itu sih yang pasti terbuka dan terus difasilitasi gitu. Mantap ya sistem tahun ini. Dan juga tadi Bu Gema sempat menyebutkan akun. Nah, harus membuat akun. Membuat akunnya ini di website atau aplikasi apa nih, Bu? Iya, membuat akunnya itu di aplikasi SPMB. SPMB Dikbud kalbarprof.go.id. SPMB.dikbud ya. kalbarprof.go.id. Nah, jadi dicatat nih untuk adik-adik di SPMB Dikbud Dikbud
kalbarprop.go.id. Nah, jadi untuk adik-adik silahkan daftar akunnya di website yang telah disebutkan oleh Iya, betul. Bu Gema. Nah, selanjutnya untuk mungkin orang tua pasti memikirkan mengenai biaya pendaftaran. Nah, apakah di setiap sekolah ini ada batasan maksimal untuk biaya pendaftarannya ini? Nggak ada Mbak, gratis. Oh, gratis Iya, semuanya. gratis. Baik SMA maupun SMK tanpa biaya. Tanpa Jadi biaya. baik SMK 1, SMK 2, SMA 1, 2, 3 Putus Sibau semuanya nggak ada biaya Mbak. Jadi semuanya gratis, semuanya by system, termasuk ketika daftar ulang itu bukan terkait biaya gitu ya. Nah, karena di mindset masyarakat hari ini adalah daftar ulang itu kaitan dengan uang, biaya gitu kan, tetapi terkait dengan validasi berkas asli dengan berkas yang diupload gitu. Jadi murni gratis. Daftar Nah, ulangnya seperti- iya, gratis. Jadi tenang ya untuk Tenang, ibu-ibu. iya. Untuk daftar ulang gratis, jadi tidak perlu dipikirkan lagi. Iya, Paling betul. mungkin baju mungkin ya, lebih ke pakaian itu mungkin ada biaya tersendiri ya Bu ya. Kalau itu biasanya dari luar Mbak. Kan kita tidak boleh ya, sekolah tidak lagi boleh jual beli pakaian segala macam. Itu biasanya iya sudah ada dari luar, misalnya dari toko A dan seterusnya. Jadi silakan boleh beli di luar sih. Misalnya seragam batik atau olahraga itu hanya kalau cari di SMA 3 itu di toko yang ini gitu aja sih. Jadi sekolah tidak boleh ada jual beli baik buku maupun pakaian seragam. Bisa kena Seperti itu. pungli Iya, ya, jadi betul, Mbak. Sudah hitungannya. ada, iya. Sudah ada aturannya ya? Surat gubernurnya Wah, begitu. oke. Jadi memang SPMB ini makanya tadi SPMB Kalbar 2026 2027 itu sukses, berkeadilan, berintegritas gitu. Oke. Iya. Nah, juga tadi dibahas tentang TKA. Nah, proses TKA ini bagaimana nih Bu? Apakah anak-anak mengerjakan soal atau tes akademisnya itu di rumah melalui online ataupun datang ke sekolah yang memfasilitasi TKA ini? Untuk TKA ini sudah dilaksanakan di bawah naungan Pusdatin Mbak ya. Jadi dari bulan kemarin, jadi tanggal 26 Mei itu sudah muncul nilai TKA. Nah, jadi dari di bawah naungan Kemdikbudrismen. Nah, sehingga kita dalam proses pelaksanaan SPMB tinggal menggunakan nilainya Mbak. Jadi kebetulan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan juga sudah berkomunikasi dengan Pusdatin sehingga nanti nilai TKA itu sudah by system masuk otomatis, sehingga tanpa adik-adik mengupload sertifikatnya barangkali belum keluar begitu kan, masih perlu validasi terkait dengan penandatangan dan segala macam. Jangan khawatir karena nilainya sudah kita tarik dan masuk dalam aplikasi SPMB, sehingga proses tes kemampuan akademik ini sudah dilaksanakan di bulan Mei lalu ya. Nah, untuk jenjang SMP dan sudah muncul pengumumannya di tanggal 26 Mei seperti itu. Sudah lewat ya betul, untuk Mbak. TKA ini. Iya. Oke, dan tentunya tidak dipungkiri mungkin akan terjadi sedikit masalah, mungkin ada kebingungan dari orang tua ataupun anak murid. Bagaimana nih mekanisme pengaduan ataupun ingin bertanya mengenai proses ini? Kira-kira bertanyanya kemana nih? Ataupun ada website resmi untuk bertanya ataupun kepada operatornya? Silakan nih. Baik, jadi di setiap sekolah itu tentu sudah ada layanan pengaduan, ada nomornya. Jadi boleh datang by phone atau juga datang ke sekolah yang bersangkutan. Nah, misalnya sekolah pilihan pertamanya dia pilih jenjang SMA, dia pilih ke SMA 1, silahkan boleh. SMA 1 terbuka untuk terkait layanan publik, begitu juga SMA 2 dan SMA 3. Nah, kemudian misalnya Mbak terkait dengan dia jenjang SMK, silahkan datang boleh ke SMK 1 maupun SMK 2. Jadi di setiap sekolah tentu wajib membuka layanan publik. Nah, pengaduan atau ketika anak kebingungan dan seterusnya nanti akan dibantu oleh operator-operator hebat kita. Kemudian juga ketika ada masalah terkait dengan gawainya, misalnya gadgetnya bermasalah, nggak bisa upload. Nah, jadi di sekolah akan membantu memfasilitasi, menyediakan, kebetulan kita di SMA 2 juga menyediakan laptop,
kemudian wifi. Nah, jadi ada ruangan yang kita sediakan, nah sehingga bebas mereka menggunakan, mereka bisa mengakses, bisa mengupload. Kita sudah sediakan laptopnya, juga sudah sediakan wifi. Mengapa? Karena SPMB ini memang betul-betul terkait layanan publik dan juga di bawah perintah ya Mbak, undang-undang bahwa sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan itu untuk semua anak gitu ya. Jadi kita tidak boleh memihak, barangkali dia bermasalah nih dengan gawai atau gadgetnya, maka sekolah wajib memfasilitasi hal tersebut. Oke. Nah, selanjutnya nih mungkin Bapak Ibu guru nih ada yang mau disampaikan lagi nih untuk rekan-rekan ataupun untuk orang tua yang saat ini sedang menonton di YouTube channel kita. Silakan nih. Mungkin Bapak Ibu silakan, ada yang mau disampaikan lagi informasi? Silakan Ibu Bapak. Cukup? Oh ya, silakan Ibu. Bisa boleh lebih dekat Bu supaya suara merdunya kedengaran ya. Karena tiap hari mengajar ya Bu ya. Silakan Bu. Ya baik ya, untuk terutama untuk SMA Negeri 3 Putu Sibau ya. Karena ya baru berdiri. Jadi ya untuk siswa kami kan istilahnya masih memerlukan banyak siswa. Ya kan? Nah, mungkin nanti orang tua atau adik-adik bingung kan di mana sih SMA 3 ini, ya kan? Di mana sih SMA 3 Putu Sibau? Kan ini terkadang gini, Kak, banyak yang nanya. Oh ya katanya, ada rupanya ya SMA 3. Padahal itu udah lama, ya kan? Udah lama. Tapi ya mungkin ya karena jarak ya. Ya lumayan ya jarak dari sini ke Lungsara itu. Kalau saya kan dari Trans Pulau itu 45 menit. Iya, nah, mungkin nanti butuh informasi, nanti bisa melihat Instagram kami ya, SMA Negeri 3 Putu Sibau. Nanti untuk berbagi informasi. Ya di situ sudah lengkap semua. Iya. Juga kalau mungkin bingung ya, bisa DM di Instagram. Iya, di Instagram. SMA Negeri 3 _Putu Sibau. Putu Sibau. Jadi silahkan nih untuk adik-adik yang bingung, ingin ada yang ditanyakan, di mana sih sekolahnya, dan juga apa-apa syaratnya, ini silahkan aja DM di Instagram. Karena semua sekolah juga ada Instagramnya nih ya. Jadi silahkan aja dicari. Untuk adik-adik silahkan bertanya di DM ataupun langsung saja chat di Instagram resmi dari sekolah masing-masing. Nah, yang terakhir nih Bu Gema bisa sampaikan himbauan dan juga harapannya mengenai program SPMB di tahun ajaran 2026-2027. Silakan Bu Gema. Yang pertama, tenang, jangan panik, gitu. Terkadang masyarakat kita ketika pembuatan akun tanggal 15 sampai tanggal 20, lalu semuanya menumpuk sehingga server kadang down. Akhirnya dicoba terus, lalu bermasalah akunnya. Nah, yang kedua, tidak ada titip-titip, Mbak. Semuanya by system. Jadi silahkan semua punya kesempatan untuk mendaftar baik di SMA maupun di SMK, mau di SMA 1, 2 atau 3, kemudian mau di SMK 1, 2, silahkan. Jadi no titip-titip, silahkan langsung mendaftar. Yang pasti Bapak Ibu semua operator hebat semua di sini baik SMA maupun SMK terbuka membantu dalam hal layanan pengaduan terkait yang mengalami kesulitan, fasilitas gawai dan segala macam. Nah, itu yang bisa kita bantu. Tetapi untuk kemudian kita membantu upload, ukur jarak dan segala macam, kita nggak boleh. Nah, karena kita memang diawasi oleh Ombudsman, jadi semua layanan pengaduan langsung masuk Mbak ke Ombudsman. Karena ini betul-betul pelayanan publik terkait dengan pendidikan layak untuk semua. Jadi jangan panik dan no titip. Nah, sukses, berkeadilan dan berintegritas. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir di studio kita saat ini, dan tentunya mungkin kedepannya bisa hadir lagi nih mempromosikan nih sekolah masing-masing, ekskul dan juga jurusannya masing-masing di studio kita. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, kalau mau bertanya ataupun yang ingin tahu proses selanjutnya ini mungkin di akun Instagram yang resmi aja ya. Dan juga no titip, dan juga apa lagi satu lagi no panik. No panik, jangan panik ya, karena tentunya
semua masalah pasti ada solusinya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih dan demikianlah Sobat Interaktif podcast kita di hari ini, dan tentunya jangan lupa follow dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita di Diskominfo TKH. Nah, untuk terakhir mungkin kita bisa dadah-dadah nih untuk teman-teman dan juga untuk Bapak Ibu dan juga murid-murid yang lagi nonton nih. Kita bersama juga bisa ucapkan salam interaktif ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam interaktif. Dah.